Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat video tentang pengolahan tanah secara manual di Probolinggo. Tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat kembali video tentang pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini di sini cara pembuatan bedengan atau got atau alur irigasi pada budidaya bawang merah. Kemarin teman-teman bagaimana sih caranya pembuatan bedengan yang ada di Probolinggo. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Sugiono yang lagi membuat got atau bedengan pengolahan tanah pada budidaya bawang merah yang sudah langkah yang ketiga. Langkah-langkah yang apa saja yang harus dilakukan dan alatnya apa saja, kita tanya langsung ke Pak Sugiono langsung. Di sini adalah proses yang ketiga kalinya dalam pengolahan tanah. Pengolahan pertama yaitu pembuatan parit atau got yang dalamnya perkiraan 40 cm, dan ini adalah bekas tanaman jagung yang sudah ada bedengannya atau gotnya. Nah, di sini lebarnya antara 1 sampai 2 meter. Itu tergantung dari kesukaan dari petaninya. Dan di sini setelah lahan ini, kalau kita pengairannya menggunakan mesin atau pompa, got yang seperti ini 40 cm ini sudah cukup dalamnya. Jadi untuk yang dari sungai kita bisa menggunakan yang lebih dalam lagi supaya airnya cukup untuk disimpan untuk proses penyiraman. Nah, di sini proses penjemurannya sudah 1 minggu. Tanah yang ini sudah kering. Nah, tanah tinggal naikkan langkah yang ketiga, yaitu dari kotaan ini pendalaman. Ini Pak Sugi melakukan langkah yang ketiga yaitu pendalaman sampai perkiraan 60 cm dalam got ini. Kita bisa lihat seperti ini. Mohon maaf Pak Sugi mengganggu ya aktivitas kerjanya. Ini yang ketiga Pak Sugi ya. Yang pertama pendalaman kayak ini, yang kedua diratakan, yang ketiga pendalaman lagi supaya penampungan air cukup untuk buat nyiram. Ya, ya. Dan ini alatnya apa namanya nih Pak? Ini kalau di sini namanya lempak. Ini lempak, modelnya kayak sekrop dan batangnya ini kayu Pak Sugi ya. Kayu ya. Ini dia kayu, kira-kira panjangnya berapa sih? Kalau dari 120 paling ya. dari sini sampai sini 90 cm. ya, 90 cm. Ya, 90 cm. Alatnya ini pakai ini besi. Nah, ininya besi. Nah, ini proses untuk mengangkat dari ini harganya berapa Pak Sugi? Kalau di sini harganya 250. 250 perkiraan beratnya 5 kilo. 3 kilo sampai 5 kilo. 3 sampai 5 kilo beratnya. Nah, ini kita lihat contohnya bagaimana proses pembuatan got. Nah, bagi teman-teman kita akan update terus cara budidaya bawang merah. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Nah, ini prosesnya ini dijemur lagi tanahnya Pak Sugi ya? Oh iya, ini dijemur lagi kira-kira 15 hari. Untuk 15 hari itu dijemur sampai kering. Nanti kalau sudah kering diratakan lagi, terus pekan depan langsung ditanam. Itu pakai mesin apa pakai manual itu Pak? Apanya? Anunya, pencampurannya. Oh, pencampurannya dia Manual. pakai manual aja biar tanah-tanah yang bergelombang bisa rata. Nah, ini teman-teman, ini proses penjemurannya nanti kurang lebih 2 minggu. Nah, seperti ini akan dijemur lagi, prosesnya 2 minggu. Monggo Mas Sugi, teman-teman biar lihat bagaimana proses pendalaman langkah yang kedua ini. Nah, seperti itu. Sangat mudah menggunakan alat
lempak seperti ini. Untuk di wilayah lain alatnya mungkin beda-beda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar alat apa saja yang biasa digunakan bagi petani bawang merah di wilayah-wilayah Brebes, Nganjuk, Endekang dan lain-lain. Di situ biasanya alatnya beda-beda. Nah di sini Probolinggo ini alatnya dinamakan lempak, kata Pak Sugi lempak. Nah ini alatnya bisa mengangkat yang lebih 5 kilo. Nah sangat mudah prosesnya seperti ini. Nah ini dijemur lagi tanahnya, terus diolah, nanti ada proses pengelepan seperti tahap-tahapan pada budidaya bawang merah. Dan teman-teman perlu ketahui di Probolinggo itu budidaya bawang merah itu sepanjang tahun bisa tanam 3 sampai 4 kali. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Nah itu biasanya prosesnya dalam 1 kali musim antara 3 sampai 4 bulan, tergantung dari cuaca dan proses penjemuran tanahnya. Dan wilayah lain mungkin tidak sama di Probolinggo. Di Probolinggo itu potensinya airnya juga ada, terus tidak ada banjir, sehingga petani Probolinggo terus berbudidaya bawang merah. Nah itu adalah potensi, salah satu potensi yang ada di kabupaten kami, yaitu Kabupaten Probolinggo. Nah seperti ini di Probolinggo banyak Pak tukang lempak ini Pak ya. Banyak sekali proses pembuatan lempak. Kemarin teman-teman yang dari Ponorogo juga tanya, dari Nganjuk dan dari Grobogan Jawa Tengah, alat apa yang digunakan untuk proses pembuatan bedengan atau got atau irigasi. Nah di sini teman-teman bisa lihat langsung alatnya seperti ini, dan ini mungkin hanya ada di Probolinggo. Ada di wilayah lain tapi bentuknya yang berbeda dan namanya juga berbeda. Nah hasil yang sudah siap gotnya, irigasinya seperti ini perkiraan lebarnya 40 cm, dalamnya kira-kira 60 cm. Ini fungsinya untuk menyimpan air yang cukup banyak sehingga proses penyiraman tidak kesulitan air. Namun di wilayah lain tidak sama karena keberadaan air juga berbeda. Nah sebelah sini ini tahap pertama seperti ini. Ini adalah masih tingginya 30 cm, 25 sampai 30 cm. Ini masih perlu digali lagi. Nah teman-teman bisa lebih dekat lagi. Ini prosesnya seperti ini. Ini adalah menggunakan tenaga manual. Hasilnya juga cukup rapi, cukup bagus, dan ini adalah potensi yang ada di desa kami, terutama di Kabupaten Probolinggo.